Shalom Bapak Ibu. Shalom. Selamat sore. Terima kasih sudah hadir kembali di perjumpaan kita. Kemarin yang banyak hadir orang muda, mengagumkan sekali. Tapi beda waktu orang muda kemarin hidup teriak. Sekarang tenang. Memang seperti saya membeli retret panti jompo. Semua hening sedang mempersiapkan panggilan Allah. Pastor Vigjen, Pakar Vigjen yang terhormat, para romo, terima kasih banyak saya boleh diundang ke tempat ini, ke kota Sorong. Ada 3 kota yang sudah saya kunjungi. Pertama Timika, lalu yang kedua Manokwari, dan yang ketiga Sorong. Kota ini Sorong hebat, umatnya sangat-sangat sukacita, semangat, apalagi untuk foto-foto. Sampai saya itu lebih capek foto-foto daripada seminarnya. Maka kalau saya boleh pilih Bapak Vigjen antara jalan salib dengan foto-foto, saya pilih jalan salib. Hari ini kita berbicara tentang keluarga. Saya mau tanya dahulu, siapa yang sudah menikah kurang dari 10 tahun? 10 tahun ke bawah, angkat tangan. 10 tahun ke bawah. Oh, bagus. Baik, ini masa-masa berat. 10 sampai 20 tahun, angkat. Wah, kalau ini adalah masa-masa yang sudah tidak merasakan apapun lagi. Sudah tidak ada setrumnya. Pegang istri dengan pegang karung sudah sama. Siapa yang sudah di atas 20 tahun? Nah ini, lihat, sudah banyak makan penderitaan. Dan siapa yang tidak menikah? Lihat, tidak menikah saja sombong. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, terima kasih. Saya semangat kalau berbicara tentang keluarga. Pertama, kenapa? Karena saya dilahirkan dari keluarga yang tidak ideal, tidak. Tetapi saya dan adik-adik saya tumbuh sebagai anak-anak yang hormat pada orang tua. Kami tumbuh sebagai anak-anak walaupun pernah dilukai, tapi sekarang yang paling berharga bagi kami adalah orang tua. Yang kedua, saya bekerja 25 tahun di rumah retret Pratista bersama anak-anak. Seringkali sedih kalau sudah anak-anak doa malam. Hampir 70%, bahkan sampai 80% doa anak-anak itu sama, yaitu apa? Tuhan, jangan sampai papa mama cerai. Kalau cerai aku bingung mau ikut papa atau mama. Aku sayang mama, aku juga sayang papa. Kadang mereka tanya pada saya, Romo, kalau papa mama cerai saya ikut siapa? Bingung. Apa boleh ikut Romo aja? Atau saya, enaknya mama papa kamu yang senang, saya yang menderita. Saya seringkali sedih. Maka saya kok sangat sadar, setan mau menghancurkan gereja gampang.
hancurkan keluarga. Hancurkan keluarga. Di saat keluarga banyak maaf yang cerai, gereja hancur. Pasti. Kenapa? Karena di dalam gereja sudah tidak ada kasih lagi. Dan keluarga adalah gereja mini, gereja pertama. Nah, Bapak Ibu, kalau kita berbicara tentang hidup berkeluarga, hidup sebagai imam, lebih berat mana? Hidup berkeluarga atau hidup sebagai para imam ini? Keluarga. Langsung berkeluarga. Begini aja ceritanya. 10 tahun yang lalu saya reuni dengan teman-teman SMP saya. Waktu reuni, mereka kaget melihat saya. Hei, kok? Saya ketemu teman-teman saya juga kaget. Hei, kamu kok kelihatan cepat tua? Terus dia bilang, iya ya, kamu kok muda banget kelihatannya ya. Apa sih resepnya? Lalu saya berkata, jangan kawin. Dia tahu kawin itu membuat menderita. Kerutan-kerutan bapak-bapak ini adalah kerutan-kerutan penderitaan. Dimarahin sama istrinya, beliin ini, beliin itu, istri dikasih berapapun tidak pernah berkata cukup, selalu kurang. Sampai suami itu hanya diam saja. Betul, suami kepala keluarga, tapi istri leher keluarga. Saya itu di Bandung bergaul dengan bapak-bapak naik motor besar. Saya pinjam motornya, saya juga pakai. Itu orang-orang yang naik motor besar itu tato semuanya, tato. Dan tatonya geri, macan, ular. Kalau hari Minggu mereka mau naik motor, aku mau naik motor, lalu istrinya berkata, dah, saya bakar itu macan jadi kucing. Dan ularnya jadi cacing. Jadi sedang di sini ada Bapak Kapolres, belum hadir. Pak Kapolres mau izin, ya. Bapak Komandan, tetapi di rumah. Oh izin, saya juga anak tentara. Tentu sang istri akan berkata, apa? Ya enggak. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita lihat. Tadi Paten sudah berkata, keluarga itu apakah neraka? Kalau keluarga itu sebuah neraka, lalu ngapain orang berkeluarga? Saya ingin perlihatkan di dalam sebuah statistik perkawinan menyedihkan. Ini fenomena yang betul-betul terjadi dari tahun 2017 sampai 2020. Angka perceraian di Indonesia 1170 per hari. Halo, per hari. Maka kalau 3 tahun itu ada pasangan sejumlah 1.280 sekian cerai. Ini dibuat penelitian oleh aktivis kaum wanita 2017-2020. Saya percaya ini benar. Kenapa? Karena Kompas melakukan hal yang sama. Di tahunnya memang berbeda, 2019 sampai 2021. Dan kalau lihat nilai akhirnya 1.230 sekian, sama menyedihkan. Bisa terjadi orang Katolik pun diam-diam. Ya masih berdua tapi sudah tidak peduli lagi. Saya pernah sedih memberkati rumah di Jakarta. Pada saat pemberkatan rumah, istrinya tuh berkata, Romo, ini kamar saya. Saya tuh berpikir, jangan-jangan salah ngomong. Kamar
Karena saya kan namanya dua, kalau perkawinan dua sudah menjadi satu ya. Jadi suami dan istri itu sudah saya bersatu. Oh ya sudah. Lalu tiba-tiba pas berikutnya, Romo, ini kamar suami saya. Hah? Kamar siapa? Kamar saya. Ini kamar suami saya. Dan saya lihat tidak ada connecting door. Lalu ada connecting door malah ke pembantunya. Jadi bisa juga terjadi orang itu secara hukum masih dalam ikatan perkawinan, tapi sudah tidak saling peduli, sudah tidak saling memikirkan lagi. Itu tadi Pak Ter mengatakan. Pak Ter kan bagus banget ya nasihatnya, karena Pak Ter belum pernah hidup berdua. Malam hari itu tolong duaan. Malam hari diranjang tetapi dengan aktivitas berbeda. Istri cari diskon, suami cari apa hobinya. Yang hobi burung, dia urusin burung kecil ini, dan dia tidak urusin burungnya sendiri. Jadi Bapak Ibu lihat, semuanya akhirnya apa? Punya kesenangannya masing-masing. Maaf, ini ada anak-anak ya. Tolong anak-anak ini pegangin ke telinganya ya. Jadi perhatikan, ada 1.200.000 dan lihat menyedihkannya. Kalau lihat jumlahnya, suami istri, berapa persen yang menuntut perceraian paling banyak? Istri atau suami? Hah? Istri. Istri yang paling banyak menuntut cerai. Kenapa bisa demikian? Karena kalau saya tanya bapak-bapak, Pak, bagaimana perkawinannya? Baik-baik saja, tidak ada masalah. Kita seperti yang lain, berjalan biasa. Lalu saya tanya istrinya, Bu, bagaimana perkawinannya? Langsung ditanya penderitaan. Dia kesal. Aduh, pastor menderita. Aduh, pastor parah. Halah suami saya. Lihat, istri selalu menghadapi masalah di dalam keluarga, sedangkan suami tenang-tenang saja. Kenapa? Seperti yang saya katakan, kenapa suami tidak pernah merasa punya masalah di dalam rumah tangga? Karena suami sumber masalah itu. Coba perhatikan gini aja. Kalau di rumah tidak ada pembantu ya, kalau tidak di rumah tidak ada pembantu, piring banyak yang kotor, rumah belum dibersihkan, suami datang, para suami tenang atau tidak? Tenang, lihat suami tenang. Para istri, kalau melihat rumah berantakan, semua tidak beres, apakah tenang atau tidak? Tidak. Suami tenang-tenang saja. Kenapa sampai seperti itu? Karena para suami sadar bahwa Yesus pun dulu lahir di kandang domba. Jadi siapa tahu Yesus hadir itu di dalam kekotoran gitu ya. Sudah. Saya memberi retret juga pada ibu-ibu WKRI. Suatu hari saya memberi retret, Ibu, tolong ya, suami itu hargai, cintai. Suami itu dari Tuhan, berkat, hormati. Lalu ibu-ibu itu sadar, lalu berkata, baik pastor, saya pulang ke rumah, saya akan menghormati, mencintai suami saya. Lalu pulanglah dia ke rumah. Setelah pulang, saya telepon ibu itu, Bu, bagaimana? Sudah ketemu suaminya? Sudah. Sama emosi. Bu, sudah dicintai? Gak jadi. Kenapa, Bu? Romo, bayangkan saja, saya pulang itu Romo, suami saya sedang nonton
sepak bola, sambil makan kacang berantakan di bawah. Itu cucian masih banyak, belum beres semuanya. Saya datang, Pak, maunya apa belum? Tapi Pak, belum beres? Belum. Kenapa? Kan ada kamu nanti. Itu suami yang tadinya mau saya peluk, jadi saya cekik. Jadi lihat di sini, seringkali bahwa yang merasa di dalam keluarga punya masalah adalah istri. Maka lihat, kalau punya anak pun siapa yang selalu repot? Istri. Anak sekolah misalnya di luar Sorong ini, ibu yang selalu pikir, aduh gimana ya anak kita, sehat gak ya? Pak gimana? Apa jawab bapak? Diemin aja, udah besar. Nanti kalau ada apa-apa coba telepon. Tahu-tahu gak telepon anaknya udah mati. Seorang ibu selalu memikirkan. Itulah wanita. Kenapa pria gak pernah memikirkan? Karena tidak ada otaknya. Ada tapi gak pernah dipakai gitu ya. Maka otak laki-laki itu kalau dijual mahal, karena jarang dipakai. Di perempuan itu segalanya dipikirkan. Betul. Coba bapak-bapak pergi ke luar kota. Siapa yang memikirkan bawa baju ini, baju itu? Siapa? Istri. Istri itu semua dimatchingkan. Kamu warna pink ya. Saya mawar. Ya, suaminya ya. Semua harus matching. Istri. Bapak pergi keluar kota, supir. Siapa yang menyediakan makanan? Istri. Anda cuma buka mulut, Pak, jeruk. Pak, kacang. Nih. Pak, pisang. Nih, kayak monyet tadi. Suami tinggal. Saya pernah pergi keluar kota bersama para pastor. Dari Bandung ke Jogja. Baru sampai Cileunyi itu baru 40 kilo dari Bandung. Saya berhenti, saya tanya kepada teman saya, ada minum? Nggak ada. Ya Allah, mau ke Jogja aja 400 kilo nggak ada minum. Lalu akhirnya ya sudah ke Alfamart, semua turun pergi ke Alfamart. Namanya udah pastor ke Alfamart, sampai mereka cari makanan dirinya sendiri gitu. Saya berkata, mana minum? Saya ambil sendiri. Semuanya perempuan itu dipikirkan. Laki-laki terima beres. Selalu mengatakan, alah kenapa peributkan hal yang kecil? Kenapa? Maka saudara-saudariku, saya itu kalau memberikan renungan seminar diundang oleh kelompok, misalnya ada ibu-ibu bapak-bapaknya, terjamin makanan tersedia, minuman ada. Tapi kalau saya diundang oleh para pastor, sudah pasti penuh penderitaan. Sampai bandara lupa dijemput lah. Jadi lihat di sini bahwa wanita dengan pria punya pola pikir berbeda. Maka mari kita lihat apa penyebab perceraian, apa penyebab dari perpisahan. Karena apalagi sekarang saya banyak menghadapi kasus-kasus perkawinan usia-usia muda, baru 2 tahun, 3 tahun perkawinan, merasa nggak cocok, udah cerai. Seolah-olah cerai ini jalan satu-satunya. Apalagi sudah memberkatanya, diberkati oleh 10 uskup dan 100 imam. Gak ada sih. Tapi baru 2 tahun, 3 tahun cerai. Ada apa? Rupanya setelah kami evaluasi, orang menikah itu high expectation.
expectation, low preparation. Terlalu tinggi ekspektasinya, harapannya, rendah persiapannya, kurang disiapkan. Dia berpikir, gak apa-apa lah, pada saat pacaran kayak gitu, gak apa-apa, cengli, nanti juga berubah. Kagak akan. Justru pada pas saat pacaran itu iklan, coy, iklan. Semua baik, apa yang kau lihat semua baik. Iklan pacaran 5 tahun, taring keluar, aslinya keluar, kenyataan keluar, dan kita berpikir kok nggak bisa berubah sih? Nggak mungkin, tidak mudah. Saya pernah memutuskan sebuah hubungan yang baru pacaran saja sudah memukul. Dia konsultasi, Romo, pacar saya memukul. Putuskan sekarang juga. Pasti dia saya dapat dari novena dan mengunjungi Gua Maria, 9 Gua Maria. Habis harus lawan Tuhan. Bagaimana pastor? Sudah putuskan. Baru pacaran aja sudah memukul, apalagi nanti? Enggak, pastor, setelah dia memukul selalu minta maaf. Terus katanya, setelah minta maaf memukul lagi ya? Iya. Tapi kayaknya harus disantet, kata saya. Tenang, saya doakan, kita berdoa bersama-sama, kamu dapat pengganti yang baik. Putuskan. Dia nangis, dia tidak terima. Saya mengatakan, hati-hati. Setelah menikah, kau seumur hidup. Bukan hanya untuk 5, 10, 15 tahun. Seumur hidup. Lu kuat? Nggak akan. Akhirnya dengan berat hati, dia memutuskan pacarnya itu. Lalu kami berdoa. Berbulan-bulan, dia tidak dapat pasangan. Lapor pada saya. Romo, kok belum dapat? Romo udah doa belum? Udah. Lalu bagaimana ini? Untung jelek. Kalau dia cantik, gua pacar. Normal, coy. Ya siapa tahu Tuhan menciptakan tulang rusuk gue. Lalu akhirnya saya pun berdoa, Tuhan tolong dengarkan doaku, tolong berikan pasangan pada dia. Kalau kau ingin panggilanku selamat. Tapi tolong jangan yang belum nikah langsung mendesak para pastor. Mau selamat nggak panggilannya? Dan kalau kemudian dia dapat mendapatkan pasangan yang baik. Jadi hati-hati, beberapa perceraian terjadi. Kenapa? Maaf, karena menikahnya dipaksakan. Apa enggak jengkel setiap saat mama berkata, mana? Belum ada pasangan. Mana pasanganmu? Capek toh. Dia omongin gitu terus. Ini belum kecepatan, siapa lagi yang belum sekarang tinggal tangannya diam dalam nama Yesus. Atau mau gantikan siapa? Emosi. Ini belum nyampe sana. Pusing saya mikirin jauh. Jadi rupanya bukan wanita saja yang membuat pening, laki-laki juga membuat pening. Jadi perhatikan bagaimana seringkali seorang wanita sama pada saat didesak oleh orang tuanya, kamu sudah 30 lebih, kamu tuh mau ngapain lagi, kamu sudah punya pekerjaan, kamu sudah mapan, mana calonmu? Capek. Akhirnya apa yang terjadi?
Dipaksakan. Preparationnya, persiapannya nggak bener. Bapak Ibu tahu, untuk jadi pastor kami, walaupun seperti ini wajah kami sekolah minimal 10 tahun untuk jadi pastor, minimal. Dan setelah 10 tahun enggak, masih seperti ini. Mengharukan dan menyedihkan. Pokoknya ini kan hebatnya cuma kumisnya doang. Kita persiapan 10 tahun. Anda menikah, khusus persiapan perkawinan berapa bulan? Ada yang 1 bulan, ada yang 3 bulan, cuma segitu. Jadi memang gereja pun seringkali prihatin. Maka gereja selalu giat mendampingi pasangan-pasangan muda. Kenapa didampingi? Karena lihat, salah satu penyebab dari sebuah perceraian adalah mertua. Maka pasangan yang paling berbahagia di dunia ini adalah Adam dan Hawa. Tidak punya mertua. Di Bandung, di tempat kota saya tinggal, ada mie yang paling pedas di dunia. Nama mie itu adalah lidah mertua. Seorang gadis pernah berdoa, dan kulihat doanya karena di sebuah kertas. Di doa itu tertulis apa? Tuhan, berikanlah aku pasangan hidup, dan semoga pasangan hidup yang Kau berikan untuk aku sudah tidak punya mama. Begitu menakutkannya mertua. Kenapa muncul masalah mertua menantu? Biasanya kalau mertua menantu kan antara ibu dan wanita, toh? Kalau bahasa Inggris lebih gampang lah. Bahasa Inggris itu mother and daughter-in-law. Perempuan-perempuan kagak ada mantu laki-laki ribut. Enggak, mereka cuma tenang. Ibu yang selamat. Kenapa? Karena walaupun seorang ibu bahagia melihat anaknya menikah, bahagia, betul? Tapi di satu sisi sedih. Anaknya diambil oleh sebuah kokok. Dia sedih. Saya sudah membesarkan dia, saya sudah membiayai dia. Tiba-tiba dia lebih sayang pada wanita lain daripada pada ibunya. Halo, sedih. Walaupun berbahagia, betul, tapi sedih. Maka dia titipkan anaknya. Nah, nanti tolong ya, anak mama ini kalau pagi-pagi selalu minum jus. Jusnya mangga 1, buah naga 1, campur ketimun, di blender ya. Jangan terlalu matang, 2 menit itu sudah cukup. Menantu yang baik, ya tante, baik tante, siap tante. Itu di depan mertua. Balik di depan anaknya, dengerin ya, mami lu nyuruh lu minum jus, buat sendiri. Jadi tidak mudah hubungan antara mertua dan menantu. Mertua merasa bahwa sudah mendidik anaknya, sudah tahu banget, tahu sekalinya. Ya memang berapa puluh tahun dia dengan anaknya. Sekarang diambil dan menikah dengan kamu, lu belum tahu anak gue. Itu dia. Maka saya selalu tidak pernah setuju kalau rumah bersatu dengan mertua.
mati. Saya tidak berdoa supaya mati, saya tidak. Apalagi kalau laki-laki ikut ke rumahnya punya perempuan, langsung laki-laki itu baru menikah pun sudah ejakulasi dini, kehilangan kekuatan Pak. Lu tinggal di rumah mama, ya tidak ada power. Bagi laki-laki power itu penting, bahwa kamu yang mencari nafkah, kamu yang menghidupi kami, kamu yang bekerja keras, itu penting bagi laki-laki. Maka kalau laki-laki merasa lu tuh tinggal di rumah mertua, ingat ya, langsung dia, ya betul. Maka di situ mulai terbuka kunci pada perselingkuhan. Saya tidak akan panjang-panjang karena nanti para mertua melempari saya ke belakang. Saya tutup case close, oke? Jangan diperpanjang, tolong pertanyaan jangan ke nomor 1. Karena selalu dalam seminar larinya ke mertua menantu, dan sepulang itu saya dihujat oleh para mertua. Kedua adalah masalah ekonomi. Apa maksudnya? Saya mengerti setiap rumah tangga butuh yang namanya rezeki. Betul. Anda harus menyekolahkan anak-anak, apalagi sekarang sekolah itu mahal sekali. Betul? Apalagi sekolah di Katolik mahal. Betul? Dengarkan supaya bertobat. Benar. Anak punya 1-2 biaya mahal sekali, belum rumah sakit kesehatan, belum kalau istri ingin tampil berbeda. Oh my God, istri itu kan suka aneh-aneh toh. Tidak cukup bajunya itu saja. Kalau bapak-bapak itu kan batik dan lurik, cukup gitu, yang udah selesai. Ibu-ibu ada kembangnya, ada ekornya. Suka aneh, sobek sana, sobek sini, bolong pantatnya. Mau apa perempuan ini? Saya kalau jalan-jalan, saya sering jalan dengan ibu-ibu, senang, karena senang memperhatikan ibu-ibu belanja. Jadi kalau ibu-ibu itu, Anda tahu di Jakarta ada Mangga 2 zaman dulu, itu kan pusat belanja yang terkenal. Itu kalau ibu-ibu sebelum ke Mangga 2 kita misah dulu di gereja, dan semua di gereja ibu-ibu tunduk, saudara-saudara, seperti orang alim sekali kepada Yesus. Mereka hamba-hamba Allah yang soleh sekali. Dibawa ke Mangga 2, ya Tuhan, yang sebul nempel di mereka. Langsung lihat semuanya, naik ke atas, turun ke bawah. Para bapak itu cuma duduk, dia pegang tas ini. Mas, dulu ya, makan ke atas. Ya. Mana tadi kartu kreditnya? Ini. Saya nggak suka seperti bapak ibu. Saya bapak duduk, aku temanin. Ibu, ya pastor. Beberapa ibu-ibu. Lalu kan ibu lucu. Pastor, lihat lucu banget ya, bagus ya. Iya bu, bagus. Udah mahal bu, mahal. Enggak cobain lah. Ditawar langsung. Bagus pastor, bagus. Bu, ini bagusnya dipasang di mana Queen, betul. Dipasang di ibu, jelek. Kenapa pastor? Mana Queen kan? Ibu. Ibu beli sarung lah selesai. Gak ada model pastor ini gitu. Udah jangan ikut saya, nggak saya mau ikut itu. Lalu yang lucunya mahal, berapa? 300 C.
gitu tanah. Jadi lihat, kalau ekonomi, maaf, saya kok percaya kalau seorang ibu bisa merasa cukup, seorang suami pun bisa merasa cukup, bisa bersyukur, kok rasanya Tuhan itu memberi rezeki kok pada kita. Ingat saya bicara kemarin tentang doa. Apa yang membuat doa salah? Karena kita rakus, tidak bisa bersyukur. Jadi ekonomi itu berkat dari Tuhan. Tetapi kalau orang hanya mengajar keuntungan tidak cukup, cari, maaf, Anda akan kehilangan keluarga Anda. Pernah saya ditanya oleh para pengusaha, Romo bisa nggak dalam kehidupan antara bisnis dan keluarga dua-duanya berjalan secara sempurna dan berhasil? Bisa atau tidak? No. Anda mungkin bisa mengatakan yes, betul. Tapi ingat, kita harus lihat perasaan anak-anak Anda juga. Mereka mungkin secara ekonomis dapat yang mereka butuhkan secara ekonomi. Apa yang mereka butuhkan? Tetapi apakah Anda masih punya waktu untuk menyapa? Apakah Anda masih punya waktu bermain dengan anak-anak? Apakah Anda masih punya waktu untuk mendengarkan anak-anak? Paling-paling juga apa? Ya sudah, asal menyapa doang. Bapak Ibu jangan lupa, Anda pergi kerja pagi-pagi, baterai hidup Anda full. Anak-anak pergi sekolah, baterainya full. Ibu-ibu juga sekarang kan yang kerja, baterainya full. Pulang ke rumah, semuanya baterainya lowbat. Balik ke rumah, konslet. Maka hal kecil pun jadi apa? Jadi masalah. Suami naruh sepatu salah pun ribut. Suami naruh koran pun ribut. Suami naruh handuk, sampai sekarang sudah bertahun-tahun, Pastor, saya sudah menikah dengan suami saya, naruh handuk gak bisa-bisa. Kamu tuh sekolahnya gimana sih? Dan suami dengan tenang, apa salahnya? Saya sangat kagum dengan para suami ini. Kau bisa menghadapi istri yang seperti itu gitu ya? Saya di rumah 4 bersaudara, saya anak pertama. Dan ayah saya tentara. Ayah saya itu pangkatnya, Mandan, cuma membantu letnan 1, sersan mayor. Lalu kalau ayah saya dimarahi oleh komandannya, pulang, prajuritnya Eko. Dia jengkel oleh komandan, ada prajurit kecil si Eko, dihajar gue. Maka saya sampai saya jadi pastor pun 10 tahun saya jadi pastor, saya belum bisa memaafkan ayah saya. Saya pernah ditanya oleh umat di sini, pastor itu merokok tidak? Tidak. Kenapa? Nanti saya ceritakan. Saya SD kelas 3 ketahuan merokok. Ada yang berkata, oh paksa. Tenang. Saya bergaul dengan teman-teman saya orang kampung, ngabur semua. Tapi teman-teman saya, lalu mereka pada merokoknya itu pakai linting. Bakonya itu dari rokok-rokok sisa puntung rokok dipakai linting, pakai daun kawu. Lalu mereka merokok, saya enggak. Lalu suatu hari, kok merokok? Nggak mau, kalau nggak merokok nggak friend. Ya sudah saya cobain, dah batuk saya selesai. Bang, friend,
saya nggak mau merokok lagi. Ya udah nggak apa-apa, yang penting kamu udah cobain. Ya, saya pulang ke rumah. Itu saya kan tahu kalau rokok itu baunya nempel. Saya cepat-cepat pulang. Saya takut bapak pulang duluan. Saya lupa bahwa bapak itu lepas tiket. Jadi saya pulang, saya lihat, aduh, sudah ada lawan hijau di dalam. Tentara pakai baju hijau semuanya. Saya sudah tidak bisa menghindar. Saya masuklah. Lalu saya menyapa ayah. Ayah, sudah datang. Saya salam. Lalu ayah ngomong, kok bau rokok ya kok? Maksudnya, iya ya pak, kok bau rokok ya pak? Jangan-jangan tadi ada tamu pak. Saya lihat di asbak bersih coy. Aduh Tuhan. Lalu ayah mendekati saya dan dia, kamu merokok ya? Enggak, mas saya bukan merokok. Enggak merokok, masih kecil, enggak merokok. Lalu ayah langsung bilang, kamu merokok? Enggak. Langsung ayah itu kan lepas tiket, jadi semalaman gak tidur toh. Pak, kamu merokok? Iya. Wah, ini pengakuan yang menimbulkan penderitaan. Karena harusnya pengakuan harus pengampunan toh. Ini pengakuan penderitaan. Saya dipukul, dan waktu saya dipukul saya melihat ayah. Dan itu tidak boleh. Kalau ayah marah, saya tidak boleh menatap wajahnya. Dan saya menatap ayah marah. Ayah buka sepatu lastri. Anda tahu sepatu ceko itu isinya besi, dilemparkan dalam jarak 1 meter, kena bibir saya pecah, gigi saya patah, dan saya kabur dari rumah. Saya pergi ke sawah, dan di sawah ada kaleng. Saya masih ingat apa kata-kata saya. Pak, nanti itu sudah besar, kita berkelahi. Berani, sekarang itu masih kecil, berani. Ayo kita berani berkelahi pakai blok. Saya takut. Anda tahu sampai sore saya tidak dicari oleh ayah. Karena ayah berpikir, anak ayah 4, hilang 1, masih 3. Dan yang mencari saya siapa? Ibu, sore, maghrib, Allahu Akbar, ibu datang. Oh, pulang. Gak mau bu, ayah itu kalau marah terus-terusan. Kalau karena ayah saya itu marahnya pakai bab 1, bab 2, bab 3. Terus kelanjutan. Gak mau lagi dimarahin lagi. Ya sudah, kalau ibu gak mau pulang, ikut di sini. Ibu pulang. Saya ibu pulang, saya di belakang ikut. Dan Anda tahu, ayah saya sudah begini. Komandan coy. Tidak berbelas kasih dalam hati komandan. Dia begini keras. Dan saya kan berdarah tuh. Dia tidak sedih melihat saya berdarah. Ayah itu dengan satu kata. Dan saya paling takut dengan omongan ayah. Kalau dengan Allah, saya masih gak takut. Karena Allah masih bisa ngobrol dengan kita. Dengan mandi, pakai bahasa Jawa memang adus, dan saya langsung mandi. Saya takut mandi, dan sudah mandi, saya kaget di situ sudah ada air hangat. Sudah disiapkan, ada baju saya. Lalu saya berpikir, wah nanti setelah mandi dihajar. Karena pas tadi saya kuat. Saudara-saudariku yang terkasih, lihat, ayah begitu dituntut untuk bekerja, maka tidak punya kedekatan dengan anak-anak. Walaupun dia mengajar, ayah saya mengajar anak-anak, iya betul. Adik-adik saya diajar, tiga adik saya memang diajar, kalau saya dihajar. Karena saya paling bodoh. Saya tuh gak ngerti, apalagi matematika. Kemarin saya sudah cerita. Adik saya tuh kalau ditanya sama ayah 784, langsung ya 11, 737, 14. Kalau saya 788 kok 19, salah kabrok. Jadi penderitaan itu sudah sama dengan pelajaran itu. Saya gak bisa.
Nah, perhatikan pada saat ekonomi tidak disadari sebagai berkat Tuhan, maka akhirnya saya bertanggung jawab untuk pekerjaan. Saya lupakan relasi dengan anak. Dan ingat Bapak Ibu, hubungan dengan anak itu ada waktunya. Masih kecil, Anda bisa meluk mereka, Anda bisa menyayangi mereka. Setelah SMP, masih bisa dipeluk anak itu. Udah, anak akan berkata, udah jangan peluk. Kayak film India. Padahal ayahnya masih ingin memeluk. Masih. Pernah seorang ayah begitu sedihnya, dia memeluk anaknya nggak mau dipeluk. Seminggu kemudian dia jalan ke mall, dia lihat anaknya dengan pacarnya dengan tenang dipeluk oleh pacarnya. Ayahnya sampai berkata, Tuhan, saya masih makan, dia yang undur. Jadi tidak ada rumusan kalau Anda terobsesi pada ekonomi, kita harus punya ini, Anda akan kehilangan keluarga. Jadi memang di sini butuh yang namanya balancing. Maka yang ketiga, masalah yang membuat perceraian adalah komunikasi. Sejak sebelum menikah ada waktu untuk berbicara, ada waktu untuk ngobrol, ya toh? Jadi waktu pacaran Anda punya waktu untuk ngobrol, berbicara. Tetapi setelah menikah, apa masih terjadi? Ngobrol, ujung-ujungnya marah-marahan. Bicara, ujungnya pasti tidak sependapat. Kenapa sampai seperti itu? Bahkan pernah dikatakan, ada seorang ibu mengeluh tentang suami, Romo, saya jengkel sekali dengan suami saya. Kenapa, Bu? Waktu pacaran suami saya itu ngobrol, mau cerita dengan saya. Sekarang Romo setelah menikah 15 tahun, udah ada dia cerita, patung, jengkel saya, marah. Coba Romo, tobatkan suami saya. Terus saya datangin suaminya, Pak, kenapa Pak? Kata ibu waktu 15 tahun lalu pacaran suka cerita, sekarang tuh jarang cerita. Romo lihat istri saya, wajahnya semua mulut Romo. Matanya kayak mulut, hidungnya kayak mulut, mulutnya doer. Romo ngobrol dengan istri, bisa nggak tadi ngelak? Nggak bisa Pak. Bukan saya nggak mau ngobrol, dia nggak memberi kesempatan saya ngomong. Setiap saya mau ngomong, sebentar, saya belum selesai. Ya sudah, terus akhirnya saya diam. Benar salah gimana Pak? Ya sudah, saya benarkan saja. Daripada nantinya ribut, ya menarik. Daripada nantinya ribut, saya sih cari tenang aja, terus terima aja. Padahal saya tahu omongannya nggak benar, diterima. Kenapa? Salah saya terima dia jadi istri saya. Jadi perhatikan di sini, komunikasi pun akhirnya menjadi terputus. Dan Bapak Ibu harus tahu, laki dengan perempuan itu beda. Perempuan, konon katanya perempuan satu hari harus 30.000 kata satu hari. Bayangin. Sedangkan laki-laki cuma 700 kata. Dan 30.000 kalau belum tuntas satu hari, besok tidak harus ditambahkan lagi. Maka ada suami kepada istrinya suruh aktif. Kamu ikut kur sana, ikut pemandu lagu sana, ikut pemasmur. Biar nanti kamu pulang capek. Sudah 30.000 kata. Terus saya tanya, capek nggak Pak? Nggak ada capeknya. Pastor tahu toh, azan maghrib, azan di masjid itu 5 kali. Istri saya tuh nggak ada waktunya. Dari matahari sebelum terbit udah berbunyi, sampai ayamku udah tidur masih berbunyi. Pastor istri saya ngomong terus. Itu perempuan.
Jadi perempuan itu beda dengan laki-laki. Kalau laki-laki punya masalah, apa yang akan dilakukan oleh laki-laki? Diam, menarik diri. Laki-laki kalau punya masalah, diam, menata batin. Tapi kalau perempuan, apa yang akan dilakukan oleh perempuan kalau punya masalah? Seluruh sorong akan tahu. Maka kalau ingin tahu bagaimana pastor ini, tanya ibu-ibu. Gelontor semua. Perempuan kalau ada masalah bicara. Dan perempuan itu kalau bicara belum tentu cari solusi. Karena saya pernah ketemu perempuan konsultasi, saya beritahu itu langsung, udah itu saya sudah lakukan. Ngomong lagi, saya beritahu ini, udah saya sudah lakukan. Sampai saya capek, udah saya capek. Solusinya apa Pastor? Enggak, saya nggak bisa ngasih solusi. Ibu aja sendiri sana. Bahkan saya pernah seorang ibu datang, Romo saya mau cerita lagi. Sudah 40 menit saya lihat jam, nggak berhenti. Lalu saya ngomong, sebentar, saya belum selesai. Ya Allah, Pastor itu bentar dari saya. Dia ngomong lagi, 30 menit lagi dia ngomong. Setelah ngomong 30 menit lagi, si ibu langsung, sudah Pastor, selesai. Saya sudah puas, saya pulang sekarang ya Pastor. Terima kasih Pastor. Bu, ya ibu puas, saya menderita. Jadi memang perempuan itu bercerita bukan cari solusi, hanya untuk apa? Cerita. Maka Pak, perempuan itu butuh apa? Dengerin aja. Oh. Jadi kalau istri cerita, karena apa? Butuh sekali berbicara, menumpahkan. Ini perempuan. Laki-laki itu membereskan sendiri. Maka kalau ibu lihat suami sedang punya masalah, nggak bisa lihat apa cerita, ayo cerita. Istrimu cerita. Saya yakin suami akan berkata, apaan sih? Cerita. Kenapa? Lihat saja waktu di depan saya lihat di dekat hotel. Bagaimana bapak-bapak menunggu acara itu? Jam berapa? 2. Masih lama ya? Sampai jam berapa? 6. Sudah selesai. Ibu-ibu ya. Banyak banget, betul. Maka istilah saya di mana 2 atau 3 orang ibu berkumpul, Yesus pergi dari sini. Karena Yesus tahu pasti nggak didengerin, ngapain? Keempat, masalah di dalam sebuah perkawinan yang mengakibatkan orang akhirnya sampai kepada keinginan untuk berpisah adalah apa? Salah pemahaman. Ada banyak orang yang punya pandangan bahwa perkawinan itu harus membahagiakan. Jadi kalau saya tidak bahagia, ya sudah, saya harus berhenti. Karena bahagia itu identik dengan saya senang. Salah. Kalau tujuan perkawinan adalah sebuah kebahagiaan, saya jamin semuanya akan bisa. Saya coba tanya para pastor yang jujur, siapakah yang selalu bahagia menjadi
pastor selalu bahagia. Ya kan? Tidak ada yang berani yang katakan lihat umat seperti ini pasti menderita. Jadi kebahagiaan itu adalah sebuah apa? Buah dari pengorbanan. Lihat seorang ibu, walaupun lapar dan lihat anaknya, "Mam, aku mau makan, tolong buatin super mie, Mam." Pasti ibu bilang, "Oke, Dede, Mama buatin super mie." Dia buatkan. Walaupun dia lapar, dia kasih super mie kepada anaknya. Dia lihat anaknya semangat makan, dia bahagia. Itu kebahagiaan dia raih dari sebuah pengorbanan. Bahkan ibu-ibu sekarang lebih baik lagi. "Kalau Mam, aku lapar, Mam, tolong buatin super mie." "Oke, Mama temenin ya. Dede satu super mie, Mama dua super mie." Maka bentuk ibu-ibu sekarang sudah tidak beraturan, toh. Sancang di mana-mana membilang diri. Jadi tujuan perkawinan nanti saya akan perlihatkan di dalam apa? Di dalam tahapan. Sekarang mari kita lihat. Kalau demikian salah pemahaman bahwa tentang perceraian, mengapa cerai ada di dalam buku Musa? Kalau begitu, memang tertulis secara literer tertulis ada cerai. Tetapi Yesus memperlihatkan kenapa Musa sampai memberikan surat cerai. Jelas di sini. Musa memberi izin untuk menceraikan dengan membuat surat cerai. Kata Yesus, justru karena ketegaran hatimu lah maka Musa menuliskan perintah ini. Jadi perceraian diberikan oleh Musa karena ketegaran hati. Next. Apa itu? Sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikian mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Di dalam Amoris Laetitia dikatakan apa? Ada suami istri yang kurang dewasa karena luka-luka batin yang ia alami saat masih muda. Jadi Bapak Ibu, Anda dididik oleh orang tua. Bagaimana Anda dididik oleh orang tua, di dalam perkawinan itu pun akan terbawa, terlihat. Saya, bapak saya Jawa, ibu saya Jawa. Saya itu kalau lihat foto ayah ibu, kalau mereka berdua dipotret, sikapnya sama. Ayah tentara, ibu tidak. Tidak ada apa posisi yang dipeluk, dicium, kagak ada. Bahkan sampai saya masuk seminari, saya belum pernah melihat bapak ibu berciuman di depan kami. Tetapi menghasilkan 4 anak tanpa ciuman. Hebat, nggak tahu saya anak genderuwo apa. Kenapa sampai seperti itu? Mereka tidak mau melakukan di depan anak-anak, apa istilahnya, pamali. Nggak boleh, memalukan. Ya, padahal itu ekspresi sayang. Padahal itu adalah ungkapan kasih. Kenapa kok malu di depan anak? Tapi itu karena budaya. Jadi akhirnya saya pun sama. Saya melihat, saya terluka oleh ayah yang keras.
Saya dididik dengan keras sekali oleh ayah. Sampai suatu saat saya waktu sudah jadi pastor, saya beberapa kali pergi ziarah ke Israel, ke Roma, ke Turki. Dan kalau pergi ziarah, saya selalu mencari oleh-oleh yang terbaik dan termahal untuk ibuku. Why? Because I love my mom. Sampai yang terakhir saya berikan liontin $500. Liontin Bunda Maria, bagus banget. Saya dapat bonus dari seorang umat, Romo hadiah. Saya berikan khusus untuk ibu. Saya pulang ke rumah, Bu, liontin piro? Aku masih jawab, $500. Larang le, mahal, rapopo untuk ibu terkasih. Tiba-tiba ayah datang. Lalu ayah tanya, aku apa kok? Rosario Pak E. Berapa kamu beli? $1 Pak E. Saya asli, saya ngobrol banyak dengan ibu. Saya pulang ke rumah ngobrol dengan ibu. Saya jarang ngobrol dengan ayah. Saya dengan paling ayah gini deh. Ayah mendengarkan saja. Kadang-kadang gini, saya nggak cerita dengan ayah. Jadi sampai akhirnya saya berpikir bahwa setelah jadi pastor, saya bisa mengampuni ayah. Enggak bisa. Saya harus sekolah di Filipina, saya harus sekolah konseling keluarga. Dan pada saat sekolah, profesor saya tahu, kamu terluka oleh ayah kamu. Kamu punya kepahitan dengan ayah. Karena waktu saya berdoa, saya suruh membayangkan ayah saya meninggal. Saya tidak menangis dulu. Saya malah berkata, ya sudah ayah, selamat jalan. Saya nggak sedih, enggak. Tapi waktu membayangkan ibu meninggal, saya menangis, sedih. Saya sayang banget dengan ibu. Sampai dosen berkata, kok, you come to Indonesia, please see your dad and talk to him. Saya akhirnya pulang ke Indonesia. Saya datangi ibu saya dan adik-adik saya, yuk kita retret. Itu sudah jadi pastor 10 tahun. Yuk, saya telepon ayah retret. Ayah saya itu aktif di gereja, prodiakon, lektor, tata tertib, ketua lingkungan, ketua legio. Cuma satu kurang, belum ditagih saja. Wah, banget. Jadi waktu saya telepon, Pak, kita retret. Aduh, sibuk, mau ini. Saya langsung teriak, saya Romo, retret. Langsung yang berkata, oh baik Romo. Tentara harus dilawan dengan komandan. Akhirnya kita retret sama-sama. Dan waktu retret kami menumpahkan tanpa menyalahkan, kami kesedihan. Dan adik saya yang ingat, ayah itu tidak pernah memukul 3 anak. Adik nomor 2, nomor 3, nomor 4, ayah tidak pernah memukul. Ayah itu selalu memukul anak nomor 1, kakak. Mereka ingat penderitaan. Dan aku lebih ingat lagi. Lalu setelah selesai cerita, baru ayah cerita masa lalunya beliau. Saya baru ngeh di situ. Jadi ayah saya itu Muslim. Ayah itu baru menjadi Katolik dan satu-satunya Katolik. Kakek saya, nenek saya, om, tante, semuanya Muslim. Ayah saya anak ketiga dari 5 bersaudara, 2 kakak dan 2 adiknya perempuan. Dan ayah saya punya eyang saya itu seorang ajengan, pemimpin agama. Jadi beliau itu kalau sholat selalu di depan mimpin. Maka ayah berkata, waktu aku kecil, aku lupa sholat subuh sekali saja, langsung ditali, dibangun, dipecut pakai satu lidi sampai berdarah.
Saya anak laki-laki harus bertanggung jawab menjaga 2 kakak dan 2 adik. Maka ayah diperlakukan keras sekali oleh kakek. Langsung saya tek, oh, gue salah. Mengerti maksud saya? Jadi luka itu tanpa sadar terbawa begitu saja. Ayah tidak ada maksud melukai saya, tetapi begitu saja muncul. Karena kamu anak nomor 1, kamu laki-laki, kamu harus jadi contoh. Dan kebetulan yang harus jadi contoh ini bodoh. Habislah gue. Sampai saya ingat ayah itu selalu ngomong, kok kamu tuh bodoh, otakmu tuh didengkul. Betul, karena kalau saya ditanya selalu lama menjawabnya. Karena prosesnya jauh, saudara-saudara. Kadang-kadang tersesat dan salah jawab. Dan saya percaya otak saya didengkul. Saya tuh bodoh, ya betul. Pernah waktu di seminari para romo, saya sepak bola. Dan waktu itu kan seminari kan selalu pertandingan antara angkatan 1, angkatan lebih senior kan. Saya kelas 2 melawan kelas 3. Kelas 3 jago-jago. Dan waktu saya kiper. Dan pertandingan sampai ada penalti. Adu final di terakhir yang nendangnya jagonya. Dan kencang sekali. Sampai teman-teman saya berkata, udah pokok lepasin. Kalau udahlah mengalah aja. Tapi anak tentara belum berkata menyerah sebelum mau jaga dengan saya jaga dan betul itu bola ditendang sekencang-kencangnya dan percis kena kepala saya. Bola keluar, saya masuk ke gawang dan kelas kami menang, saudara-saudara. Semua sorak kegirangan, saya masuk ke rumah sakit karena saya muntah-muntah. Lalu dokter periksa dan dokter diberi cerita bahwa dok, dia ditendang kencang banget, percis kena kepalanya. Dokter periksa, lalu dokter, hebat ya, kamu ditendang seperti itu nggak geger otak ya? Lalu saya, nggak mungkin dong otak saya di sini. Bapak Ibu, Tuhan tidak pernah salah menempatkan. Jadi lihat, luka kalau tidak dibereskan akan merembet pada apa? Pada sebuah relasi. Maka tidak aneh, maaf juga, kasus mertua menantu. Masalahnya, kalau anak ini adalah anaknya mama, anak mama, sedikit-sedikit ke mama, sedikit-sedikit ke mama. Jangan berpikir setelah menikah akan mudah meninggalkan mamanya. Enggak. Apalagi mamanya memakai sabda Tuhan. Ingat, hukum Allah yang terhormat. Hormatilah orang tua. Bapak Ibu ingat, seringkali memang sedih. Romo di satu sisi dia orang tua saya, di sisi lain ini istri saya, ini keluarga saya. Apakah dosa atau tidak? Saya tidak mengikuti kata-kata orang tua. Bapak Ibu ingat, perintah Allah, perintah Tuhan berbunyi, hormatilah orang tua. Tidak ikutilah kata-kata orang tua. Jadi Anda menghormati bukan berarti harus mengikuti kata orang tua. Karena orang tua belum tentu berbicara demi kebaikan keluarga. Jangan-jangan orang tua pun berbicara karena terluka ditinggalkan oleh anaknya. Dan ingat toh, mertua itu sudah makin tua, gak ada pekerjaan lagi, semua diurusin, semua dipikirkan. Maka saya itu selalu ngomong kepada para mertua, ayo punya kegiatan, main macok lah, ayo punya kegiatan lah. Sampai tadi lucu di pengumuman 1 Petrus,
ada ulang tahun gereja, pertandingannya main gaple, semua orang langsung gaple. Aktiflah, senam bersamalah, periksa kesehatan bareng-bareng lah, ngobrol bareng-bareng lah, sehingga ada aktivitas. Nah, yang berikutnya mari kita lihat di sini bahwa di dalam sebuah perkawinan, Amoris Laetitia pun dekretnya dan dokumen dari Bapak Suci berkata, seringkali kita memperlakukan perkawinan seperti memperlakukan barang. Jadi kalau sudah tidak menarik lagi, buang. Sudah tidak terpakai lagi, hilangkan. Nah, sedikit-sedikit putus. Next. Dan bahkan di dalam Amoris Laetitia, karena tuntutan sosial, ekonomi, membuat para anggota keluarga tidak akrab, kurang berkomunikasi. Orang tua sudah tidak bisa atur anak-anak lagi, diatur oleh anak-anak. Anak-anak merengek, tantrum disebutnya dalam istilah psikologis, nangisnya merengek. Orang tua kalah. Ya sudah, ayo, biar gak ribut, kasih handphone, biar tenang, main game. Kebablasan. Saya banyak menghadapi tantrum keponakan saya. Keponakan saya kalau saya pulang, mereka adalah apa? Pemeras pastur ego. Dia tahu pastur ini punya uang saku per bulannya. Jadi kalau bulan muda, saya datang ke rumah ayah, nengok ayah. Dan adik keponakan saya langsung senang. Yeay, Romo datang, traktir. Mereka memeras saya. Tukang palak, premannya saya itu keponakan saya. Suatu saat saya datang, dan saya udah ngomong kepada keponakan saya, Romo gak punya uang, dadah. Gak apa-apa Romo, kami sudah dikunjungi Romo, bahagia kok. Kurang ajar lah keponakan saya. Mulutnya manis sekali. Lalu saya ngomong, Romo mau ke Indomaret. Mau apa Romo? Mereka udah senang kan? Mau beli pulsa, titik, gak ada yang ikut. Lalu satu keponakan saya gendut, dia lucu. Romo, Pak di Romo, aku antar. Gak, nanti kamu pas cari es krim. Tidak Pak D, saya hanya khusus untuk mengantar Pak D. Betul? Betul Pak D. Janji. Tidak akan cari es krim? Tidak Pak D. Ayo, saya ajar. Langsung saya masuk ke Indomaret. Kalau Indomaret cari pulsa langsung sibatnya toh. Saya ke sibatnya. Keponakan saya langsung lari ke tempat es krim. Saya diemin. Dan dia pinter. Pak D, sudah lama keponakanmu ini tidak makan es krim Pak D. Saya diemin aja. Dia makin keras. Pak D, berbelas kasihlah pada keponakanmu Pak D. Lalu si mbaknya ngomong, Pak, itu anaknya mau es krim. Dia dengar. Lalu saya dengan keras ngomong, maaf itu bukan anak saya. Keponakan saya langsung menangis. Masa seorang Romo tidak ada cinta kasih? Nangis. Lalu saya pulang. Janjinya apa? Tidak cari es krim. Lalu keponakan saya, ya tapi kan saya tergoda. Jadi anak-anak sekarang sering tantrum, ngambek, nangis, dan mamanya udah gak tahan. Lihat kalau pelajaran gak bisa, susah, gak bisa, ini susah, gurunya belum ngajarin. Udah sini mama yang beresin. Ya, mama yang beresin. Hati-hati, Anda mendidik anak Anda untuk masuk ke dalam kehancuran. Karena sedikit-sedikit mama. Saya sekarang sedih loh. Saya kemarin tinggal di Lipo, Karawaci, di Pauki. Anaknya perkawinan, yang datang mamanya ngurusin surat. Dia datang, Pastor, anak saya mau kawin. Udah bisa ngomong belum anaknya? Udah, Pastor. Anaknya datang ke sini bukan mamanya. Ya.
narkoba membuat orang menjadi kasar di dalam keluarga. Maka Bapak Paulus mengatakan apa? Ketegangan di dalam keluarga terjadi karena apa? Karena individualistis. Orang menikah tapi inginnya nggak mau repot. Mau nikah inginnya tenang. Nggak ada itu rumusannya. Maka saya tertarik sekali dengan kata-kata yang ini. Nah, I always thought love was shaped like a heart, but actually shaped like a cross. Perkawinan itu adalah memanggul salib. Perkawinan itu berat. Maka kalau Anda merasa bahwa hidup perkawinan Anda menderita, Anda sudah berada di jalan yang benar.